Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ferry Firmansyah, tutor sejarah Indonesia dari PKBM Al-Farisi. Hari ini kita akan membahas tentang modul 11 unit 1 Sejarah Indonesia dengan tema Berjuang Menembus Badai. Kali ini kita akan membahas tentang pasca kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan pembahasan berjuang menghadapi ancaman ideologi. Negara yang masih muda seperti Indonesia pasca kemerdekaan banyak sekali permasalahan yang muncul. Adapun permasalahan disintegrasi bangsa yang mengancam ideologi adalah ada satu, pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Kedua, ada pemberontakan DITII. Ketiga, ada pemberontakan G30 SPKI juga. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun ini dipimpin oleh Musso yang mempunyai tujuan ingin mendirikan negara Republik Soviet Indonesia dengan ideologi Partai Komunis Indonesia atau komunis. Padahal NKRI sudah menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Pemberontakan ini dapat ditumpas oleh Tentara Nasional Indonesia. Kedua, ada pemberontakan DITII atau istilah lain Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini terjadi di beberapa daerah Indonesia dengan tujuan untuk mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain, dengan menghendaki negara Indonesia sebagai negara Islam. Selanjutnya ada pemberontakan G30 SPKI atau Gerakan 30 September dilakukan oleh PKI yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit. Gerakan ini dilakukan dengan membunuh 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam satu usaha kudeta. Untuk mengantisipasi gerakan ideologi tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan TAP MPRS nomor 15 tahun 1966 tentang melarang semua hal yang berbau komunis dan UU nomor 27 tahun 96 tentang perubahan pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yakni pemerintah melarang kegiatan penyebaran atau pengembangan paham komunisme, Leninisme, dan Marxisme dalam berbagai bentuk apapun. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan berjuang melawan kepentingan kelompok. Adapun pergolakan yang terjadi karena adanya kepentingan beberapa kelompok yang menyebabkan pergolakan di beberapa daerah terjadi, diantaranya seperti pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Kedua, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan. Ketiga, ada pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan APRA dilatar belakangi ketika adanya pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dengan istilah APRIS. Hal ini menimbulkan perselisihan antara TNI dan Kenil. Akan tetapi pemberontakan ini bisa dihentikan oleh TNI. Sedangkan pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Andi Aziz yang merupakan seorang mantan perwira Kenil. Adapun tujuan dilakukannya pemberontakan ini adalah untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Selanjutnya kita membahas tentang pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Saumakul, seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Gerakan ini merupakan gerakan separatisme yang bertujuan untuk bukan hanya ingin memisahkan diri dari negara Indonesia Timur, melainkan membentuk negara sendiri terpisah dari Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan ini diselesaikan dengan 3 operasi. Yang pertama, penyelesaian secara damai dengan pembicaraan. Kedua, dengan blokade laut untuk memaksa mereka bersedia berunding. Dan cara yang ketiga, jika pilihan pertama dan kedua tidak berhasil, akan dilakukan operasi militer seperti pendaratan dan lain-lain. Sekian dari selanjutnya
subtema berjuang menjaga kewibawaan bangsa. Awal pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dan perjuangan rakyat semesta atau Permesta. Puncak pemberontakan pada tanggal 15 Februari 1958. Untuk menghalau adanya pemberontakan di daerah, maka pemerintahan mengupayakan operasi militer supaya untuk membendung segala pemberontakan yang di daerah masing-masing. Contoh operasi militer yang pernah terjadi yaitu Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sabta Marga, dan Operasi Sadar. Sekian dari pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.